Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Aisyah ngaji sore yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kita bisa thalabul ilmi kembali, yang pada kali ini kita mengambil tema dari surat Al-Hadid ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annallaha yuhyil 'arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Jamaah Aisyah yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Dan insya Allah kita semua percaya bahwa hal itu pasti terjadi. Kematian bisa datang kepada siapapun, semua makhluk yang ada di bumi ini. Kita manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan bumi yang kita pijak ini itu juga akan mati. Melalui surat Al-Hadid ini, Allah menyuruh kita untuk berpikir tentang kekuasaannya, bahwa setelah kematian itu masih akan ada kehidupan yang berikutnya. Kebanyakan dari kita percaya bahwa kita pasti akan mati. Tapi apakah kita percaya kalau kita akan dibangkitkan kembali? Lalu apa buktinya kalau kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan kembali? Sedangkan dalam menjalani kehidupan ini, kita seperti tidak punya rasa takut. Kita seperti tidak punya rasa bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan ini, kita terkesan santai, kita terkesan bahwa kalau sudah meninggal, ya sudah selesai. Padahal menurut surat Al-Hadid ini, kita hendaknya berpikir bahwa Allah dapat menghidupkan bumi yang sudah mati. Kalau kita mengamati dari tanah yang kering dan tandus, kemudian tidak bisa ditanami apapun, tanah itu kering, mati, akan tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya dengan diturunkan hujan yang lebat. Hujan itu membawa kehidupan untuk si tanah ini. Dari tanah yang tandus dan kering, kemudian terkena air hujan, lalu perlahan tumbuhlah tanaman-tanaman baru yang memulai kehidupan yang berikutnya. Begitulah kita sebagai manusia akan dibangkitkan lagi nanti setelah kita berada di
alam kubur. Orang-orang kafir bertanya dengan kesombongannya, bertanya dengan nada ketidakpercayaannya, apakah benar kami nanti akan dibangkitkan lagi setelah kami menjadi tulang-tulang yang tidak berbentuk? Maka Allah akan mengunci mati hati orang-orang yang kafir. Mereka tidak beriman kepada hari pembalasan. Mereka tidak beriman kepada hari pengadilan. Maka Allah membiarkan mereka dalam kesesatannya. Banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran dari selain surat Al-Hadid ini yang menyuruh kita sebagai manusia untuk berpikir, untuk menggunakan akal pikiran kita bahwa akan ada kehidupan selanjutnya setelah kematian. Banyak sekali kisah-kisah dari para nabi yang menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan bahwa Allah Maha Hayyu, yaitu Maha menghidupkan. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang pada perjalanan spiritualnya mencari Allah, yaitu ketika Nabi Ibrahim mencincang burung. Jadi waktu itu ada seekor burung yang Nabi Ibrahim ingin mengenal Tuhannya, maka Nabi Ibrahim mencincang burung itu menjadi beberapa bagian dan matilah burung itu. Lalu kemudian Allah menyuruhnya, ya Ibrahim, coba kamu panggil kembali burung itu, maka dia akan mendekatimu. Kemudian hal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan benar saja, ketika burung yang sudah mati tercincang berapa bagian itu dipanggil, maka datanglah burung itu. Dengan hal itu Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa alam semesta ini adalah milik Allah. Alam semesta ini ada pengendalinya, yang maha mematikan dan yang maha menghidupkan kembali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak hanya itu, perjalanan Nabi Ibrahim demi mengetahui, mengenal Tuhannya, yaitu ada perjalanan kemudian bersama anaknya Ismail ketika masih bayi yang ditinggalkan di gurun. Nabi Ibrahim hanya menyerahkan kepada Allah. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Hanya berdoa, ya Allah, anakku dan istriku ini aku tinggalkan di sini dan aku titipkan kepadamu. Maka Allah lagi-lagi menunjukkan kekuasaannya, bahwa di padang pasir yang gersang dan tandus muncullah air dari kaki Ismail. Itu adalah sebagian kecil dari perjalanan Nabi Ibrahim. Masih ada lagi perjalanan-perjalanan Nabi Ibrahim yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik alam raya ini, pemilik hidup dan mati kita, dan nanti akan membangkitkan kembali dan memberikan balasan terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia. Demikian jamaah pengajian sore Aisyah, bahwa surat Al-Hadid ayat 17 ini mengajak kita untuk berpikir. Hanya orang-orang yang beriman, yang melihat alam ini, yang memandang segala sesuatu, kemudian dia berpikir, kemudian kembali dia beriman, dan semakin menambah ketakwaannya tatkala dia berpikir dan melihat ciptaan-ciptaan Allah, serta melihat dunia dan seisinya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.